The most important language that I speak is the universal language of soccer. And Atlanta definitely speaks fluently the universal language of soccer. It is. Yes, mantap. FIFA konfirmasi kecurangan Australia. Beredar kabar Indonesia dinyatakan lolos ke Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Yes, mantap. FIFA konfirmasi kecurangan Australia. Beredar kabar Indonesia dinyatakan lolos ke Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dirumorkan FIFA secara resmi mengkonfirmasi bahwa timnas Australia terbukti melakukan kecurangan dengan memainkan pemain ilegal, Cameron Burgess, dalam laga melawan Cina dan Indonesia. Akibat pelanggaran tersebut, FIFA menjatuhkan sanksi tegas kepada Australia dan mengubah hasil pertandingan. Dengan keputusan ini, klasemen grup C mengalami perubahan signifikan. Indonesia yang sebelumnya berada di posisi keempat kini naik ke peringkat 2 dan otomatis lolos menemani Jepang ke Piala Dunia 2026. Sebuah momen bersejarah bagi sepak bola tanah air. Benarkah ini semua terjadi? Sementara itu, di sisi lain, timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua tim di grup C babak ketiga. Saat ini, skuad Garuda menempati peringkat keempat dengan koleksi 9 poin, sedangkan Cina masih tertahan di dasar klasemen dengan 6 poin. Kepercayaan diri Indonesia meningkat setelah mengalahkan Bahrain 1-0, bangkit dari kekalahan telak 1-5 saat melawan Australia. Bermain di kandang sendiri, performa Indonesia cukup solid. Dari 4 laga terakhir, hanya 1 kali menelan kekalahan, termasuk kemenangan atas Arab Saudi dan Bahrain. Meski demikian, Cina bukan lawan yang bisa diremehkan. Meskipun baru kalah 0-2 dari Australia, mereka pernah menumbangkan Indonesia 2-1 di pertemuan sebelumnya. Pelatih Patrick Kluivert diyakini sudah mengevaluasi kekurangan timnya agar bisa mengamankan 3 poin di pertandingan penting ini. Satu tantangan utama yang dihadapi tim pelatih adalah ketergantungan pada Ula Romeni. Striker naturalisasi ini telah menjadi ujung tombak utama dan menyumbang 2 gol di grup C. Namun, jika Romeni mengalami cedera, Indonesia belum memiliki pelapis sepadan. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Septian David masih belum bisa mengimbangi level permainan Romeni. PSSI perlu segera menyiapkan alternatif agar lini depan tetap tajam saat menghadapi tekanan dari pertahanan Cina. Indonesia seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol saat melawan Bahrain. Kesempatan emas dari Marcelino Ferdinand dan Eliano Rejders gagal dikonversi menjadi gol, meski keduanya berada dalam posisi bebas. Ketidaktajaman di lini depan ini menjadi catatan penting bagi tim pelatih. Dengan lawan sekelas Cina yang punya pertahanan solid dan mengandalkan serangan balik cepat, setiap peluang yang didapat harus dimaksimalkan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju? PSSI harus mencari pemain keturunan yang levelnya seperti Ula Romeni untuk menghadapi 2 laga sisa. Atau justru, skuad yang sekarang sudah cukup untuk lawan Cina dan Jepang. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di sisi lain, tekanan besar menghantui pelatih Cina, Branko Ivankovic.
Media-media di Cina mulai mempertanyakan posisinya, apalagi dengan performa yang tak kunjung membaik. Sejak menangani tim pada Februari 2024, Ivankovic hanya mencatat 3 kemenangan, 2 kali imbang, dan 7 kekalahan. Strateginya dianggap tidak cocok dengan karakter permainan timnas Cina. Beberapa keputusan kontroversial, seperti tidak menurunkan Li Yuan dan mengganti Serginho saat melawan Australia, menuai kritik tajam. Cina dituntut untuk menyapu bersih 2 laga tersisa di bulan Juni. Jika gagal, mereka dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, laga ini adalah kesempatan emas untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Namun, bagi Cina, ini adalah laga hidup mati yang juga bisa menentukan masa depan pelatih mereka. Laga panas dan penuh tekanan ini dipastikan akan menjadi sajian menarik bagi para pencinta sepak bola tanah air. Lebih lanjut, pertandingan antara timnas Indonesia dan Cina di SUGBK pada 5 Juni mendatang benar-benar jadi titik krusial bagi kedua tim. Buat Indonesia, ini bukan sekadar laga kandang biasa, tapi momentum untuk membuktikan bahwa mereka bisa tampil stabil di level Asia dan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia. Kepercayaan diri yang tumbuh setelah kemenangan atas Bahrain jadi modal bagus, tapi tetap ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Ketergantungan pada Ula Romeni memang bikin khawatir. Pemain ini tampil luar biasa sejak debut, tapi mengandalkan satu nama di lini depan terlalu riskan. Cedera atau penurunan performa sedikit saja bisa bikin serangan tumpul. Pelapis seperti Sananta, Hoki, dan Septian harus diberi menit bermain dan pembinaan serius, bukan hanya jadi opsi darurat. Soal penyelesaian akhir, ini juga jadi catatan penting. Peluang emas yang terbuang saat melawan Bahrain menunjukkan bahwa Indonesia masih kurang tenang di momen-momen krusial. Lawan seperti Cina bisa menghukum kesalahan kecil semacam itu. Sementara di kubu lawan, tekanan pada Ivankovic bisa jadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa melemahkan semangat tim, tapi di sisi lain bisa membuat mereka tampil all out demi menyelamatkan nasib pelatih dan tim. Strategi bertahan dan serangan balik mereka sudah terbukti menyulitkan di pertemuan sebelumnya, jadi Indonesia harus benar-benar waspada dan bermain cerdas. Ini bukan cuma soal menang, tapi soal bagaimana Indonesia menunjukkan perkembangan secara kolektif, baik dari segi taktik, mental, dan efektivitas. Jika mampu memanfaatkan keunggulan kandang dan belajar dari pertemuan sebelumnya, kemenangan bukan hal yang mustahil. Timnas Indonesia sedang berdiri di ambang sejarah. Laga melawan Cina bukan hanya tentang 3 poin, ini tentang harga diri, perjuangan, dan mimpi jutaan rakyat yang ingin melihat merah putih berkibar di pentas dunia. Jangan takut pada tekanan, karena justru di bawah tekananlah para juara ditempa. Kita pernah jatuh, kita pernah diragukan, tapi kita selalu bangkit. Kita adalah bangsa yang besar, dengan talenta luar biasa dan semangat juang yang tak pernah padam. Untuk para pemain, kalian tidak bermain sendiri. Ada jutaan suara yang akan meneriakkan dukungan, baik di stadion maupun di seluruh penjuru negeri. Setiap tackle, setiap umpan, setiap gol, akan jadi nyala api semangat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalah menang itu biasa. Tapi bermain dengan hati, untuk lambang Garuda di dada, itu yang luar biasa. Jadi turunlah ke lapangan dengan kepala tegak, mainkan yang terbaik, dan buat sejarah. Karena kita bukan sekadar tim, kita adalah harapan. Dan harapan itu, tak pernah padam. Nova Arianto incar pemain diaspora demi perkuat timnas U17 di Piala Dunia 2025. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, berencana memperkuat skuad Garuda Asia dengan mencari pemain diaspora menjelang gelaran Piala Dunia U17 2025. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tim menghadapi turnamen kelas dunia tersebut. Setelah memastikan satu tempat di Piala Dunia U17 2025 berkat keberhasilan melaju ke perempat final Piala Asia U17, Nova menegaskan bahwa persiapan tim akan lebih intensif dan berbeda dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, tantangan di Piala Dunia jauh lebih besar dibandingkan turnamen seperti AFF atau Piala Asia, sehingga dibutuhkan skuad yang lebih solid dan mendalam. Jelas persiapannya nanti tidak sama seperti sebelumnya. Di turnamen regional, dengan pemain yang kita miliki saat ini, kita sudah cukup kompetitif. Tapi di Piala Dunia, standarnya lebih tinggi, jadi kita harus lebih fokus dan matang dalam persiapan, ujar Nova saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat, 18 April 2025. Ia juga menambahkan bahwa tim pelatih akan mengevaluasi posisi-posisi mana saja yang masih membutuhkan tambahan kekuatan. Salah satu upaya untuk memperkuat skuad adalah dengan membuka peluang bagi pemain diaspora untuk bergabung.
salah satu opsi yang akan kami lihat adalah kehadiran pemain diaspora. Setelah evaluasi, kami akan cari siapa saja yang bisa menambah kekuatan tim, jelasnya. Saat ini, hanya satu pemain diaspora yang menghuni skuad U17, yaitu Mateu Bakar. Sementara itu, Lucas Lee yang sebelumnya turut membantu Garuda Asia lolos ke Piala Asia U17 saat tampil di level U16, harus absen di ajang Piala Asia tahun ini. Pemain keturunan Amerika Serikat itu sebelumnya sempat menjadi andalan di babak kualifikasi. Piala Dunia U17 2025 dijadwalkan akan digelar di Qatar pada bulan November mendatang. Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari kawasan Asia Tenggara yang akan tampil di turnamen bergengsi ini. Dengan waktu persiapan yang masih tersedia, Nova Arianto berharap bisa meracik tim terbaik dan menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa pelatih Nova Arianto sangat serius dalam mempersiapkan timnas Indonesia U17 untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025. Langkahnya untuk mencari pemain diaspora merupakan strategi yang tepat, karena dengan kualitas yang lebih tinggi dari pemain-pemain luar negeri, tim bisa memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dan siap bersaing di level dunia. Keputusan Nova untuk mengevaluasi posisi-posisi yang masih lemah dalam tim juga menunjukkan pendekatan yang teliti dan matang. Persiapan yang lebih fokus ini penting, mengingat Piala Dunia merupakan ajang yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan turnamen-turnamen sebelumnya. Timnas U17 harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi. Dengan adanya pemain diaspora, tim bisa mendapatkan tambahan kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai level permainan yang lebih tinggi. Selain itu, peluang untuk membentuk tim yang lebih beragam dan kompetitif tentu akan membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mencatatkan sejarah yang lebih baik di ajang Piala Dunia U17. Penting juga untuk menjaga keseimbangan antara pemain lokal dan diaspora, agar bisa membangun tim yang solid dan memiliki semangat kebersamaan. Namun, yang tak kalah penting adalah kualitas persiapan dan evaluasi yang terus dilakukan, karena Piala Dunia adalah panggung terbesar di level U17 dan menuntut kesiapan yang sangat matang dari semua sisi. Jangan pernah meremehkan kekuatan persiapan yang matang. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang dibuat, itu semua adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan besar. Piala Dunia U17 2025 bukan hanya sekadar ajang, tapi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi. Ingat, setiap tantangan yang datang adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tidak ada yang instan, semua butuh usaha keras, ketekunan, dan semangat juang yang tak pernah padam. Timnas Indonesia U17 punya potensi besar, dan dengan persiapan yang tepat, kalian bisa mencetak sejarah baru yang membanggakan bangsa ini. Jangan takut untuk berjuang, bahkan ketika jalan terasa berat. Kalian adalah bagian dari masa depan sepak bola Indonesia. Teruslah percaya pada kemampuan diri sendiri, dan pada tim kalian. Dengan kerja keras dan komitmen, semuanya akan mungkin tercapai. Buktikan bahwa kalian layak berada di panggung dunia. Kisah Jai Idzes, Kapten Timnas Indonesia yang menjadi rebutan di bursa transfer musim panas 2025. Jai Idzes, Kapten Timnas Indonesia, kini menjadi sorotan di dunia sepak bola. Pemain berusia 24 tahun ini, yang berposisi sebagai bek, tampil cemerlang bersama klubnya, Venezia, dan kini menjadi incaran berbagai klub Italia menjelang bursa transfer musim panas 2025. 1. Performa mengesankan. Jai Idzes terus menunjukkan kualitasnya setelah tampil gemilang bersama Venezia. Sejumlah klub Serie A Italia dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Di antaranya adalah Torino, Genoa, Atalanta, dan Inter Milan. Bahkan, beberapa perwakilan Inter Milan sudah hadir dalam pertandingan Venezia untuk memantau penampilannya. Pada pertandingan terakhir, Jai Idzes sukses membawa Venezia meraih kemenangan 1-0 atas Monza pada 12 April 2025, dengan penampilan solid sepanjang laga. 2. Pujian melimpah. Media olahraga Italia, Sport Faceit, memberikan pujian atas performa Jai Idzes, dengan memberikan nilai 7 untuk penampilannya. Media tersebut menilai bahwa Jai Idzes tampil tanpa cacat dan akan menjadi pemain yang sangat diminati di bursa transfer musim panas mendatang. 3. Kontrak panjang di Venezia. Saat ini, Jai Idzes masih terikat kontrak dengan Venezia hingga tahun 2027. Meski demikian, klub-klub yang tertarik dapat mengaktifkan klausul dalam kontraknya jika mereka ingin merekrutnya. Harga pasaran Jai Idzes saat ini diperkirakan mencapai sekitar 5 juta euro atau setara dengan 95 miliar rupiah.
Harga tersebut kemungkinan akan meningkat jika semakin banyak klub yang menunjukkan minat terhadap bek timnas Indonesia ini. Lebih lanjut, situasi Jai Itzes sangat menarik, terutama menjelang bursa transfer musim panas 2025. Sebagai kapten timnas Indonesia, dia kini menjadi perhatian banyak klub besar di Italia setelah menunjukkan performa impresif bersama Venezia. Penampilannya yang solid, termasuk kemenangan atas Monza, memperlihatkan kemampuannya yang semakin matang. Beberapa klub top Italia seperti Torino, Genoa, Atalanta, dan Inter Milan dilaporkan tertarik, bahkan perwakilan Inter Milan sudah sering hadir untuk memantau langsung permainannya. Pujian yang datang dari media Italia, seperti Sport.it, semakin memperkuat reputasi Itzes. Media tersebut menilai bahwa dia tidak membuat kesalahan signifikan dalam penampilannya dan dianggap sebagai pemain yang sangat dicari di pasar transfer. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi masa depan Itzes di sepak bola Eropa. Meskipun kontraknya dengan Venezia masih panjang hingga 2027, adanya klausul pelepasan memungkinkan klub-klub yang berminat untuk merekrutnya dengan harga pasar yang saat ini berada di angka 5 juta euro. Dengan semakin banyaknya klub yang melirik, harga tersebut bisa meningkat seiring dengan persaingan yang semakin ketat. Jai Itzes tampaknya berada di jalur yang baik untuk mengukir karir yang lebih cemerlang di Eropa, dan ini menjadi kesempatan besar bagi sepak bola Indonesia untuk semakin diperhitungkan di pentas internasional. Jai, kamu sudah membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi bisa membawa seseorang mencapai puncak. Meskipun perjalananmu penuh tantangan, hasilnya sangat terlihat. Teruslah berusaha dengan sepenuh hati, karena dunia sepak bola tidak hanya melihat kemampuan teknis, tetapi juga ketangguhan mental dan semangat juang. Jangan ragu untuk mengejar impianmu lebih tinggi, karena kesempatan seperti ini adalah buah dari perjalanan panjang yang sudah kamu jalani. Jangan pernah merasa puas, karena di setiap langkah yang kamu ambil, selalu ada ruang untuk berkembang. Semua kerja kerasmu akan membuahkan hasil, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Terus percaya pada dirimu, dan jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan untuk meraih lebih banyak pencapaian. Kamu tidak hanya membawa nama Indonesia, tetapi juga memberi inspirasi kepada banyak orang bahwa dengan tekad dan usaha, tidak ada yang mustahil. Semangat terus, Jai! Timnas Indonesia memantau Emil Audero menjelang debutnya. Tim pelatih Timnas Indonesia kini tengah memantau perkembangan Emil Audero Mulyadi menjelang pertandingan debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga kontra Cina pada 5 Juni mendatang. Ambisi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan dilanjutkan dengan pertandingan krusial di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia harus meraih poin penuh dalam laga melawan tim yang saat ini berada di dasar klasemen Grup C untuk memastikan tempat di putaran keempat kualifikasi. Dikutip dari informasi yang diterima, asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastor, bersama pelatih kiper Sjoerd Woedenberg, saat ini berada di Italia untuk memantau penampilan Emil Audero Mulyadi. Mereka mengunjungi markas Palermo untuk menyaksikan laga Emil yang akan menghadapi Carrarese dalam pertandingan Serie B Italia pada Minggu, 21 April. Kedua pelatih ini berfokus pada perkembangan Emil yang menjadi andalan utama di posisi penjaga gawang Palermo. Kiper utama Timnas Indonesia, Martin Paes, akan absen dalam pertandingan melawan Cina akibat akumulasi kartu kuning. Jika tidak mengalami cedera, Emil Audero yang berusia 28 tahun diperkirakan akan menggantikan posisi Paes sebagai penjaga gawang utama. Emil Audero, yang sebelumnya dipinjamkan dari Como 1907, belum menunjukkan performa terbaiknya di Palermo. Sejauh ini, ia telah kebobolan 14 gol dan mencatatkan 2 clean sheet dari 9 pertandingan bersama klub yang berusaha promosi ke Serie A tersebut. Secara keseluruhan musim ini, Emil telah bermain 17 kali untuk Como 1907 dan Palermo dengan total kebobolan 32 gol serta hanya 2 pertandingan tanpa kebobolan. Emil Audero bergabung dengan Timnas Indonesia pada laga bulan Maret lalu setelah menjalani proses naturalisasi bersama Dean James dan Joey Pelupesi. Namun, Emil belum dimainkan dalam 2 pertandingan tersebut dan harus duduk di bangku cadangan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan upaya Timnas Indonesia dalam mempersiapkan skuad untuk menghadapi laga penting melawan Cina. Dengan Martin Paes yang harus absen karena akumulasi kartu kuning, Emil Audero diberi kesempatan untuk tampil sebagai penjaga gawang utama. Meskipun performa Emil di Palermo belum maksimal, dia tetap menjadi pilihan potensial bagi pelatih, terutama setelah absen panjang dari pertandingan internasional. Kedatangan pelatih Alex Pastor dan Sjoerd Woedenberg ke Italia untuk memantau langsung perkembangan Emil adalah langkah yang bijak, mengingat pentingnya laga melawan Cina bagi perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Selain itu, situasi Emil yang baru bergabung dengan Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi,
menunjukkan bahwa ada proses adaptasi yang harus dilalui oleh pemain ini. Meski Emil belum diberi kesempatan bermain pada laga sebelumnya, pelatih tampaknya memberikan ruang untuk melihat sejauh mana ia bisa beradaptasi dan menunjukkan kualitasnya. Ini juga menjadi ujian bagi Emil, yang meskipun memiliki pengalaman bermain di luar negeri, harus membuktikan diri di level internasional. Kepercayaan yang diberikan kepadanya bukan hanya tentang kemampuan teknik, tetapi juga tentang mentalitas dan kesiapan untuk tampil dalam tekanan besar, terlebih dalam laga krusial seperti yang dihadapi timnas Indonesia. Emil, setiap langkah yang kamu ambil, baik itu di lapangan maupun dalam perjalanan kariermu, adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi yang tidak pernah berhenti. Mungkin tantangan datang begitu besar, namun ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya. Kamu sudah melangkah jauh, tidak hanya dengan kemampuanmu, tapi juga dengan tekad untuk berkembang lebih baik lagi. Timnas Indonesia mempercayaimu, dan ini adalah momen untuk membuktikan bahwa kamu bisa menjadi bagian dari sejarah besar yang sedang dibangun. Jangan pernah ragu pada kemampuan dirimu sendiri. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan memberi yang terbaik. Tetap fokus, jaga semangat, dan berikan yang terbaik, karena ketika kamu bermain dengan hati, tidak ada yang tidak mungkin. Semangat, Emil! Dunia menantimu untuk menunjukkan kehebatanmu. Erick Thohir apresiasi Nova Arianto. Timnas U17 Indonesia tembus Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi tinggi atas prestasi yang diraih oleh pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto. Garuda Muda berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah seperti sebelumnya. Pada gelaran Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi, Timnas U17 Indonesia tampil memukau hingga mencapai babak perempat final. Meskipun harus mengakui keunggulan Korea Utara di fase itu, pencapaian ini sudah cukup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 yang akan digelar pada November mendatang. Erick Thohir menyebut bahwa keberhasilan ini adalah bagian dari hasil kerja keras banyak pelatih, termasuk Nova Arianto dan Shin Tae-yong. Kami di PSSI punya kewenangan dalam menunjuk dan memberhentikan pelatih, tapi semua itu tentu berdasarkan data dan masukan. Apa yang diraih para pelatih seperti Coach Indra yang juara SEA Games setelah 32 tahun, Coach Nova yang membawa tim lolos ke Piala Dunia dari jalur kualifikasi, dan Coach Shin Tae-yong yang hampir membawa kita ke Olimpiade. Semua pantas mendapat apresiasi, ujar Erick di Bali United Training Center, Gianyar. Erick juga menyampaikan bahwa PSSI telah menyiapkan program jangka panjang untuk menjaga konsistensi prestasi tim muda Indonesia. Salah satu langkahnya adalah menurunkan Timnas U17 di ajang Elite Pro Academy, EPA, U20 selama 3 tahun ke depan. Setelah kalah dari Korea Utara, kami langsung berkomunikasi dengan Coach Nova. Kami ingin keberhasilan ke Piala Dunia tidak hanya terjadi karena jadi tuan rumah. Untuk itu, kita harus jaga momentum ini, tegas Erick. Rencana jangka panjang itu mencakup pelatihan berkelanjutan dan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Erick menambahkan bahwa setelah tampil di Piala Dunia U17 nanti, tim ini akan kembali digembleng untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia pada Mei tahun depan, lalu kembali ke Piala Dunia pada November. Ini adalah program yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya soal individu pelatih, tapi sistem yang harus kita bangun bersama, tambahnya. Lebih lanjut, kesuksesan Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi tentu jadi langkah maju yang sangat signifikan. Ini menandakan bahwa pembinaan usia muda mulai menunjukkan hasil positif, dan kerja keras pelatih Nova Arianto layak mendapat pujian. Apalagi sebelumnya, Indonesia hanya tampil karena status tuan rumah, jadi kali ini benar-benar murni lewat perjuangan. Ucapan terima kasih dari Erick Thohir terhadap para pelatih, baik Nova, Indra Syafri, maupun Shin Tae-yong, juga menunjukkan bahwa PSSI kini mulai melihat pentingnya kontinuitas dan apresiasi terhadap proses. Namun, menarik juga saat Erick menyatakan soal hak prerogatif PSSI dalam urusan pelatih. Pernyataan itu bisa ditafsirkan sebagai sinyal bahwa masa depan setiap pelatih, termasuk Shin Tae-yong, akan terus dievaluasi berdasarkan hasil dan kontribusi nyata, bukan hanya popularitas. Langkah PSSI menyiapkan program jangka panjang buat Timnas U17 patut diapresiasi. Dengan menyisipkan mereka ke kompetisi EPA U20, para pemain muda punya wadah untuk terus berkembang, bukan sekadar numpang lewat setelah turnamen besar. Tapi yang perlu ditekankan adalah kesinambungan program ini, bukan sekadar gebrakan sesaat menjelang event. Secara umum, momen ini penting buat sepak bola Indonesia.
Tapi semua pencapaian ini sebaiknya jangan jadi euforia sesaat. Pembinaan berjenjang dan konsistensi jadi kunci, agar Indonesia tak hanya dikenal sebagai tuan rumah yang ramah, tapi juga tim yang disegani. Lolosnya Timnas U17 ke Piala Dunia bukan cuma kemenangan di atas lapangan. Ini bukti bahwa mimpi besar bisa dicapai lewat kerja keras, disiplin, dan keyakinan. Anak-anak muda ini menunjukkan bahwa tak ada yang mustahil bagi bangsa ini jika kita percaya dan mau berjuang bersama. Buat para pemain muda di seluruh Indonesia, teruslah bermimpi, tapi jangan lupa untuk bangun dan wujudkan mimpi itu lewat latihan, semangat, dan ketekunan. Jalan menuju sukses memang tak mudah, tapi setiap keringat yang jatuh hari ini adalah fondasi kemenangan di masa depan. Buat kita semua yang mencintai sepak bola Indonesia, jangan hanya jadi penonton kemenangan. Mari ikut jadi bagian dari perjalanan ini, dengan dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah padam. Indonesia bisa, asal kita bersatu dan terus melangkah. Sandy Walsh alami situasi sulit jelang hadapi Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia. Bek tim nasional Indonesia, Sandy Walsh, sedang menghadapi tantangan besar bersama klubnya, Yokohama F. Marinos, jelang laga krusial menghadapi Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo dalam perempat final AFC Champions League Elite 2024-2025. Kurang dari 2 pekan sebelum pertandingan penting tersebut digelar, Yokohama F. Marinos membuat keputusan mengejutkan dengan memecat pelatih kepala mereka, Steve Holland. Pengumuman ini disampaikan secara resmi melalui akun Instagram klub pada Jumat, 18 April 2025. Dengan ini kami umumkan bahwa kerja sama kami dengan manajer Steve Holland telah berakhir, efektif mulai 18 April 2025, tulis pihak klub dalam pernyataannya. Sebagai langkah cepat, posisi pelatih sementara kini diisi oleh Patrick Kisnorbo yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih. Kisnorbo, pelatih asal Australia, telah bergabung dengan tim sejak awal Februari 2025. Mulai dari sesi latihan hari ini, Kisnorbo telah resmi memimpin tim sebagai manajer interim. Performa Yokohama F. Marinos di bawah asuhan Holland memang jauh dari harapan. Dari 10 pekan pertama J1 League musim ini, mereka hanya berhasil mengumpulkan 8 poin dan terdampar di peringkat ke-18 klasemen sementara, posisi yang terancam degradasi ke J2 League. Catatan mereka, 1 kemenangan, 5 kali imbang, dan 5 kekalahan. Sementara itu, laga melawan Al Nassr akan digelar pada 26 April 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Dengan hanya 9 hari tersisa, Sandy Walsh dan rekan-rekannya harus beradaptasi cepat dengan strategi dan pendekatan pelatih baru. Meski begitu, adaptasi seharusnya tak terlalu berat bagi Sandy, karena Kisnorbo sudah akrab dengan skuad. Di bawah kepemimpinan Holland, Sandy tercatat tampil dalam 5 pertandingan J1 League, dan selalu menjadi starter dalam 3 laga Liga Champions Asia yang berhasil dimenangkan timnya atas Shanghai Port dengan skor 2-0, 1-0, dan 4-1. Sandy juga menunjukkan konsistensinya sebagai bek tengah utama dalam formasi tim. Lebih lanjut, situasi yang dialami Sandy Walsh menjelang laga besar melawan Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr di ajang AFC Champions League Elite jelas bukan kondisi yang ideal. Pemecatan Steve Holland hanya 9 hari sebelum pertandingan penting menciptakan ketidakpastian dalam tim, baik dari segi taktik maupun psikologis. Perubahan pelatih mendadak biasanya memengaruhi kestabilan permainan, terlebih menghadapi tim kuat seperti Al Nassr. Namun, masih ada secercah harapan karena pelatih sementara, Patrick Kisnorbo, bukan sosok asing. Ia sudah cukup mengenal karakter tim karena sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih sejak Februari. Adaptasi taktik mungkin jadi tantangan utama, tapi kesinambungan kerja antar pemain bisa tetap terjaga jika komunikasi berjalan lancar. Bagi Sandy Walsh pribadi, ini juga jadi momen pembuktian. Ia sudah menunjukkan konsistensi di J1 League dan AFC Champions League, serta menjadi pilihan utama di posisi bek tengah. Tantangan ini bisa jadi batu loncatan untuk menunjukkan kepemimpinan dan ketahanan mentalnya dalam kondisi penuh tekanan. Pada akhirnya, ini adalah ujian ketahanan tim. Mampu melewati masa transisi ini dan tampil maksimal melawan Al Nassr bisa menjadi sinyal positif bagi perjalanan Yokohama F. Marinos ke depannya. Dalam situasi seperti ini, justru karakter sejati seorang pemain dan tim diuji. Perubahan dan tekanan bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaklukkan. Bukan soal siapa lawanmu, tapi bagaimana kamu merespons tantangan itu. Sandy Walsh dan rekan-rekannya punya kesempatan emas, bukan hanya untuk bertanding, tapi untuk membuktikan bahwa mental juara tidak ditentukan oleh pelatih semata, tapi oleh tekad yang menyala di dada setiap pemain. Ingat, badai bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk menguji seberapa kuat fondasimu berdiri.
Tetap fokus, percaya pada proses, dan bawa semangat juang sampai peluit akhir. Laga ini bukan hanya soal melawan Ronaldo dan Al Nassr, tapi tentang membela lambang di dada dan meninggalkan warisan di lapangan.